Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Alaniyatuhu wa sirruhu fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim wa faddil wa jallil ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, masyayikh, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Ustaz Dery. InsyaAllah semoga Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah, mensyiarkan agama Islam. Dan kemudian kita juga semua yang hadir, wabil khusus pengurus masjid Baitur Rahman dan semua yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama sudah melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Man shalat subuh fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah, kata Rasul. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka pada hari ini, pada hari dia berjamaah itu dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ngapo hari ini baik Ustaz? Ngapo tidak besok juga? Besok berjamaah lagi. Nah, macam itu. Jadi hari ini kita berjamaah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok untuk dijamin lagi berjamaah lagi. Ya. Siapa yang salat berjamaah, subuh berjamaah, dijamin oleh Allah. Fahuwa fi dhimmatillah. Maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita alamatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap di akhirat kita diakui oleh Rasulullah sebagai pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Di akhirat kita berharap mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, biasanya amalan itu kalau kita laksanakan akan mengampuni dosa saja. Ada amalan yang bila dilaksanakan akan mengangkat derajat saja. Tapi ini ada 3 amalan yang kalau kita lakukan mengangkat derajat sekaligus dia mengampuni dosa. Ada satu hadis yang sahih dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwa kalau kita melaksanakan 3 amalan ini maka diampuni dosa kecil tentu saja, ya, diampuni dosa kita dan diangkat derajat kita. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu walau makarih wa kasratul huta ila al-masajid wa intizarus salah ba'da salah wa dhalikumur rubat. Hadis sahih rawahu Muslim. Jadi kata Nabi, ala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan yang kalau kita laksanakan amalan ini maka yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, akan mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita. Tentu ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka Nabi menyatakan yang pertama, isbaghul wudu walau makarih. Dawamkan wudu, lazimkan wudu, sering-seringlah berwudu walaupun sukar, sulit, malas berwudu. Mohon maaf kadang-kadang ibu-ibu ya, karena malas juga ngapo, karena nak make apa? Make bedak lagi, make make up lagi. Nah, sering-seringlah berwudu walaupun kita sulit, sukar. Kalau sekarang ini kita disuruh sering-sering cuci tangan, sebenarnya lebih hebat lagi sering-seringlah berwudu. Karena bukan cuma tangan yang bersih, semua anggota badan kita bersih. Bukan sekedar celah-celah ini saja, tapi seluruh anggota badan kita akan bersih. Jiwa kita bersih, hati kita bersih. Maka beda kebersihan jiwa ini ketika Rasul menyatakan ada kata-kata mutahhirin. Kenapa? Karena di situ ada unsur wudunya. Tidak sekedar kita
bersih-bersihkan badan baik, tapi ada unsur mutahhirinnya. Suatu ketika sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kalau sekarang kita bisa bertatap muka, bertemu pandang, saling tatap, saling lihat, face to face, saling pandang. Tapi bagaimana di akhirat nanti? Berkumpul umat Nabi Adam. Berkumpul umat Nabi Adam di padang mahsyar sampai umat akhir zaman." Kata kawan aku, berkumpul umat Nabi Adam sampai Adam Malik, Adam Jordan. Kata saking banyak Adamnya itu kan. Berkumpul dari zaman Nabi Adam, umat zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah akhir zaman. Berkumpul semua manusia di padang mahsyar itu. "Ya Rasulullah, bagaimana engkau dapat menemukan kami dan bagaimana pula kami bisa mendapati engkau?" Mak Manu, kalau sekarang kita bisa ketemu, bertatap muka, saling temu pandang, saling berjinguan, saling kejinguan, bisa nyingok, bisa ketemu langsung. Tapi bagaimana di padang mahsyar? Jadi Ustadz dari ceritanya saya 2019, Ustadz 2019 tuh saya ini petugas haji 2019. Jadi sebagai pembimbing ibadah itu kan ada 5 tuh petugas haji itu, petugas kloter itu. Ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah. Nah, saya itu pembimbing ibadah. 1 lagi dokter, 2 lagi perawat. Jadi 5 orang dalam 1 kloter itu. Waktu itu kebetulan kami kloter 10, 447 orang karena ada berapa orang yang batal berangkat. Ada 1 jemaah yang bercerita waktu itu. Jadi ketika di Mekah itu, di Ka'bah itu, dia tawaf, digandengnya tangan bininya, dipegangnya Pak. Tentu saja ada apa namanya, ada ini ya, ada apa namanya, ada baju kan, tidak langsung tangan tapi ada baju. Diajaknya tawaf, digandengnya, diajaknya tawaf keliling. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. 7 kali tawaf. Semakin banyak orang semakin berjubel, tapi tetap dia dengan semangat dituntun yang mengelilingi Ka'bah. Begitu yang ke-7 selesai, dia noleh ke belakang, no, bini wong lain. Bini wong lain Pak, tadi bini dia, nah bukan bini aku, kamu siapa? Nah kamu siapa? Bingung gak lo Pak? Bingung, ngapo kamu megang aku? Ngapa kamu galak dipegang? Nah, karena ini apa? Pertama yang bini dia, istri begitu geleng, begitu terakhir uang lain Pak. Saking khusuknya pecah mano, lalu berteriak dia, "Di mana bini aku?" Berteriak, "Di mana uang rumah? Di mana?" Berteriak, "Dak ketemu." No, apa nama? Itu baru di Ka'bah, baru di Masjidil Haram. Cak mano kalau di padang mahsyar berkumpul semua umat. Masya Allah, cak mano nih anak bisa ketemu. Wajar sahabat Nabi ini ngomong. Nah jadi katanya mak manunian kita bisa ketemu kalau ketika begitu banyak umat berkumpul. Lalu Nabi ngomong, kata Nabi, bagaimana seandainya kalau semua umat itu hitam gelap, lalu ada wajah-wajah yang bercahaya? Apakah aku tidak bisa menemukan cahaya itu? Masjid ini kita matikan kalau kita matikan, lalu kita hidupkan sikok belilin. Apakah kita tidak bisa melihat lilin itu sementara semua dimatikan? Ketika semua umat wajahnya hitam gelap, lalu ada umat-umat yang bercahaya, apakah aku tidak bisa melihat yang bercahaya itu? Nah, umat yang bercahaya itulah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin, kata Rasul. Kaget umatku ini pada hari kiamat, ketika akan mereka dipanggil, wajahnya bercahaya sehingga mudah Rasul menemukannya. Mak mana bisa bercahaya itu? Banyak-banyak berwudu. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dalam Al-Quran itu ini banyak bersujud ya, banyak bersujud. Tapi kan banyak bersujud itu salat kita itu tidak sah kalau tidak berwudu. Tidak sah tanpa wudu. Asal muasalnya memang wudu ini belum wajib. Tapi begitu kalau tidak berwudu tidak boleh salat, maka berarti wajib. Sama yang pakai kacamata. Pakai kacamata itu tidak wajib memang.
Tapi kalau gara-gara dak make kacamata, maka dak baca jingo, berjalan nganar, baca dak baca, wajib saat itu make kacamata. Mendak pakai kacamata, berjalan nganar, baca dak baca. Dak kejingoan. Kacamata itu berarti menjadi wajib, menjadi wasilah. Wudhu menjadi wajib. Kenapa? Karena tidak boleh orang berhadas, ya. Tidak boleh sholat tanpa dia bersih. Maka wudhu menjadi wajib. Ternyata saya punya teman, dia bercerita. Ternyata Pak, di Palestina sekarang, bukan sekarang sih, dari dulu. Jadi mereka sebelum tidur berwudu. Muslimahnya yang perempuannya, baik yang mereka muslimah putri, baik yang masih gadis maupun sudah menikah, muslimahnya tidur pakai jilbab. Tidur bukan cara kita tidurnya pakai jilbab, betul-betul tutup aurat, betul-betul. Ketika ditanya ngapo cak itu nian, kadang kan tidur gitu nih. Apa jawaban mereka? Karena kita tidak tahu jam berapa, kapan rumah kita akan diledakkan oleh Yahudi. Kita tidak tahu. Dan aku ingin ketika diledakkan itu, ketika kita meninggal, kami dalam posisi menutup aurat dan dalam kondisi sudah berwudu. Berapa banyak orang, mohon maaf ini saya tidak mengatakan menyinggung, tidak, mohon maaf, berapa banyak orang yang tidak pernah nutup aurat, kecuali sekali nutup aurat menjelang terakhir hidupnya, dia tutup galau penuh, tidak dijenguk lagi sampai dari kaki sampai, jadi kapan nih maksudnya tuh, tidak pernah nutup aurat kecuali kaget terakhir sekali, begitu dia akan di kapan nih? Kan di kapan kan ditutup aurat, berarti kan tertutup galo. Cuma galo-galo ditutup dari mulai kaki sampai ke, tidak pernah nutup aurat selama ini. Sekali itulah dia ditutup aurat. Tidak pernah ke masjid kecuali sekali dia ke masjid. Di depan imam pula. Dapat selama ini tidak pernah jadi makmum, tidak pernah ngimam. Sekarang di depan imam. Nyambung dah Pak cerita omong aku? Nyambung ya? Tidak pernah ke masjid, tidak pernah berjamaah. Begitu ke masjid, malah di depan imam. Ya disolatkan maksudnya itu. Tidak pernah jadi makmum, tidak pernah jadi imam. Sekali ini dia di depan imam, saking hebatnya itu. Disolatkan, maksudnya solat jenazah. Nah ini, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka ulama-ulama salaf, mereka tidak pernah lepas Pak wudu. Mereka tidak pernah lepas wudu. Ulama-ulama salaf, bahkan para sahabat mereka tidak pernah lepas berwudu. Mereka mencontoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka budak-budak sekolah misalnya kan wudu, dia nak ke kantor berwudu, nak ke mana berwudu, ke pasar berwudu. Ini sebenarnya seperti itu dianjurkan gitu. Berwudulah walau kamu sulit, dan perbaharui wudu. Perbaharui wudu. Kenapa? Dua, satu diampuni dosa, dua diangkat derajat. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kasratul huta ilal masajid. Banyak-banyak melangkah ke masjid. Nah, ini dalil ini, Pak. Ini hujah ini. Banyak-banyak melangkah ke masjid. Dulu zaman Rasulullah, tidak semua sahabat Nabi beruntung rumahnya dekat Masjid Nabawi. Dulu di Madinah tidak semua sahabat Nabi beruntung rumahnya bertetanggaan dengan Masjid Nabawi dekat Rasulullah. Di antara mereka ada yang 1 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo rumahnya. Bahkan mereka bermil-mil berjalan untuk menuju Masjid Nabawi, tapi tetap mereka salat berjamaah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mungkin harus menanyai diri kita. Tanya diri kita masing-masing, wahai diri, wahai kaki, wahai tangan, ngapola kamu cak berat nian melangkah ke masjid? Ngapola cak sungkan nian kamu nak ke masjid? Wahai diri, wahai badan, wahai kaki, ngapola kamu cak apa namanya itu? Susah nian diajak ke masjid. Nah, tanya diri kita masing-masing. Melangkah ke masjid, baru melangkahnya baik, itu Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya. Bahkan sahabat Nabi yang rumahnya dekat masjid,
karena Nabi ngomong sebanyak yang dilangkahkan, semakin banyak melangkah semakin banyak pahala, semakin banyak melangkah semakin jauh semakin dapat pahalanya banyak. Maka sahabat Nabi yang rumahnya dekat dengan masjid, di antara mereka ada yang jalan di tempat, Pak. Tahu jalan di tempat? Cak uang pengerek bendera tuh loh, jalan di tempat ada kan? Supaya tujuan dia maksud supaya banyak langkahnya nih, supaya banyak langkahnya. Jalan di tempat dulu, baru sampai. Saking supaya dia pengen lamanya. Nah, melangkahkan, Nabi menggunakan kata-kata melangkahkan ke masjid. Kenapa? Di situ ada perjuangannya, digunakan kata melangkahkan. Di situ ada unsur kesungguhannya, perjuangannya. Banyak-banyak melangkahkan ke rumah Allah. Jadi mana dengan yang orang yang dekat masjid? Lebih hebat lagi sebenarnya. Kenapa? Dia bertetangga dengan Allah. Bertetangga dengan Allah. Ini kan rumah Allah. Orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid mestinya berbahagia. Kenapa? Bertetangguan dengan Allah. Tetangga Allah lebih hebat lagi. Siapa yang tidak mau bertetangga dengan Allah? Tapi ada yang lebih hebat lagi dari sekedar tetangga Allah, keluarga Allah. Nah, lebih hebat lagi. Ini kan sekedar tetangga kan. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari tetangga Allah, keluarga Allah. Kalau tadi jarullah, la salata jarullah, la salata jarul ilal masjid, jarul masjid ilal masjid. Tidak salat dia tetangga masjid kecuali dia di masjid. Tetangga masjid. Tapi ada yang lebih hebat lagi, bukan sekedar bertetangga dengan Allah, tapi keluarga Allah. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi azza wa jalla ahlina minan nas." Qila man hum ya Rasulullah? Qal ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatuh. Ada orang yang kata Rasul, "Inna lillahi azza wa jalla." Rasulullah, Allah memiliki keluarga yang terdiri dari manusia. Bukan berarti Allah itu banyak. Syirik kita mengatakan, tapi maksudnya saking dekatnya dengan Allah. Jadi Allah nyebutnya keluarga. Kita kan kalau dekat kan saking dekatnya kan keluarga. Inna lillahi azza wa jal ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga yang terdiri dari manusia. Saking dekatnya maksudnya, bukan syirik, bukan. Saking dekatnya dengan Allah sehingga memiliki keluarga dianggap dari manusia. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, "Hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatu." Dia adalah ahlul Quran, dia penghafal Quran, yang memahami Quran, mengamalkan Quran. Hum ahlullah, dia keluarga Allah, wa khassatu, dia keluarga Allah dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara materi dia tidak kata apa-apa, tapi dia ahlul Quran. Mungkin secara kepangkat jabatan dia tidak milik apa-apa, tapi dia ahlul Quran. Ketika dia berdoa, ketika dia bermunajat, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah karena dia menghafal Quran, ya. Diangkat derajat karena menghafal Quran. Kemudian yang terakhir, amalan terakhir ini akan mengangkat derajat dan mengampuni dosa kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, "Wa intizarus salah ba'das salah." Melaksanakan salat, menunggu salat dengan salat berikutnya. Jadi sudah selesai salat, menunggu sampai salat berikutnya. Intizarus salah ba'das salah. Apa maksudnya? Kata ulama, dari maghrib jangan balik dulu. Dari maghrib jangan balik dulu, tunggukan sampai ke isya. Jadi wantizarus shalah ba'da shalah, dari salat yang satu ke salat yang berikutnya, dari maghrib ke isya. Rahasianya dari maghrib sampai ke isya itu jangan balik dulu semestinya. Cuma kan kita banyak balik, banyak balik. Mestinya jangan balik itu, dari maghrib isilah sampai ke isya itu, entah ngaji Quran, tadarus pribadi, zikir, wirid, atau diisi dengan majelis ta'lim, pengajian, atau diisi dengan mudzakarah, atau diisi dengan kalau bahasa kita ini saling nyimak, ya, diisi dengan hingga datang waktu isya. Maghrib berjamaah, isya berjamaah. Menunggu antara maghrib dengan isya itu intizarus salah ba'da salah.
maka amalan ini akan menyebabkan diampuni dosa dan diangkat derajat. Cuma kita kan kadang langsung balik. Begitu kata imam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, langsung balik, langsung lantas jalan. Bukan antas salam, mestinya kan wirid dulu. Allahumma antas salam minka. Ini tidak, Allahumma lantas jalan. Nah, wong antas salam dia lantas jalan. Langsung. Paling tidak, kata Rasul, paling tidak istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar 3 kali Pak habis sholat. Sekarang saya tanya, kita sholat itu ibadat atau maksiat? Ibadat kan? Tapi ngapa Nabi malah ngomong istighfar 3 kali? Ini kode keras Pak. Kalau lagi ibadah kita masih disuruh istighfar 3 kali, apalagi lagi di mall, itu maksudnya. Lagi di jalan, lagi di pasar, lebih banyak lagi istighfarnya. Habis sholat kita istighfar. Padahal lagi sholat itu kita ibadat. Tidak ngatoi wong, tidak nyingok yang haram, tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, tapi masih disuruh istighfar. Kode keras. Apalagi berarti kita lagi di mall, lagi di pasar, lagi di mana. Mestinya harus banyak-banyak lagi beristighfarnya. Nah, menunggu ini ya, banyak yang banyak yang balik ini. Nah, dengan ini mestinya kita, apalagi jemaah haji, jemaah haji itu kadang balik dia, padahal bagusnya nunggu kan. Apalagi di sini. Nah, ini kita menunggu, dengan kita menunggu itu kita mendapatkan 2 kebaikan. Pahala kita ya, kemudian diangkat derajat kita dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Isi dengan apa yang kita ini, apa yang bisa kita gawikan. Ustaz, aku membaca Qul huwallahu ahad sampai datang waktu Isya. Boleh, Qul huwallahu ahad. Habis ulang lagi Qul huwallahu ahad. Habis ulang lagi Qul huwallahu ahad. Habis ulang lagi Qul huwallahu ahad. Apa-apa sampai waktu Isya. Aku subhanallah Pak Ustaz, boleh subhanallah, subhanallah sampai waktu Isya. Ustaz, aku ngaji Quran, bagus, diisi dengan dari maghrib tadi sampai ke Isya, sehingga Isya berjamaah selesai. Maka kita mendapatkan pahala yang berlimpah. Nah, cuma kadang-kadang kita jarang melaksanakan ini. Tapi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan. Cuma kadang-kadang memang nak balik lagi ke masjid, kalau sudah sampai rumah itu banyak nian-niannya, ya. Betul lah Pak, godaannya kata beliau. Kalau sudah sampai rumah itu kan. Nah, maka selesai kelar di sini, selesaikan baru kita nyebrang sungai. Begitu juga dalam ratib Abdul Qadir Al-Jailani, sama, hampir sama riwayatnya. Nyebrang sungai. Nak nyebrang dak kate perahu. Ini ada sungai ini, perahu dak kate. Maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahus Samad. Pendeknya Bismillahirrahmanirrahim Allahus Samad. Dia membaca. Nah, ada orang laki-laki nak melok nyebrang. Tunggu, aku nak nyebrang juga. Melok sekalian. Apa namanya? Ngentol ya. Ngentol di Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ngentol. Berjalan pojok banyu, Pak. Berjalan pojok banyu. Jadi kata yang ngentol ini, apa dia yang dibacanya sehingga pacak berjalan pojok banyu? Dengarkannya, oh ini mudah baik. Bismillahirrahmanirrahim Allahus Samad. Mudah baik Bismillahirrahmanirrahim Allahus Samad. Di melok baca pula dia. Nah, ketika dia melok baca malah tenggelam. Yang ini tadi tuh, yang gentol malah tenggelam. Nah, ngapa kita tenggelam ini? Ini kan karena dia tenggelam, laju melok tenggelam juga kan ini kan? Apa namanya? Kan ngentol dia. Ketika miring kan melok. Nah, ngapa kita miring nak tenggelam ini? Aku baca, diam bae, dosa baca laku. Diam bae, baca laku. Nah, ini kan berarti ada unsur lidah juga, ada unsur uangnya juga, ada unsur apa namanya? Kembali ke karomah wong juga, ada unsur di situ qadarullah juga yang tidak bisa kita pastikan manonya. Yang jelas di situ ada hikmahnya kan. Kenapa yang dibaca ayat sama, kalimat sama, di sini pacak, yang ini tidak pacak? Nah, ini kan tidak pacak, kita mengatakan oh berarti tidak benar ini. Buktinya ada yang bisa. Oh ini salah, tidak bisa ngomong itu. Buktinya ada yang
Ada yang bisa. Berarti uangnya, lidahnya, tokohnya, itu juga bisa menjadi faktor. Nah, seperti itu. Jadi ada yang sembuh melalui yang dibaca tadi. Ada yang tidak sembuh. Jadi kita jangan nyalakan Qur'annya. Ya, jadi bisa jadi yang membacanya atau apa dan yang sebagainya itu masih harus kita jingok juga, bukan semata-mata sama aku juga membaca itu tapi tidak juga. Mungkin ada saat-saat yang qadarullah bagi dia bisa, ada mungkin bagi orang itu masih belum bisa. Kira-kira seperti itu. Ya, itu jawabannya. Pahamilah dewek mana dari. Ada lagi habis ya? Oh, habis ya? Habis ya. Demikianlah, karena waktu kita sudah habis, kita mau salat syuruk. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, kepada Allah mohon ampun. Terima kasih kepada pengurus Masjid Baitur Rahman, para ustadz, kiai. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bi hurmati majlis ta'lim wa dafa'anna al-ghala bi hurmati majlis ta'lim warhamna wa iyyana min ahli al-khair bi hurmati majlis ta'lim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.